Banyak orang yang tidak percaya adanya kiamat kubro karena terdengar di luar nalar. Padahal yang terdengar di luar nalar belum tentu salah. Misalnya, persamaan kuadrat di matematika. Diskriminatif pada persamaan kuadrat yang negatif akan menghasilkan akar yang imajiner di luar nalar manusia. Tapi kita tetap percaya bahwa angka tersebut ada. Begitu pula dengan kiamat. Ia adalah suatu fakta yang berada di ranah gaib dan di luar jangkauan akal manusia. Tapi keberadaannya harus tetap kita yakini, karena ketika akal kita tidak mampu untuk menalarnya, bukan berarti kiamat itu tidak akan ada. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 59 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ayat ini menegaskan keberadaan kiamat, jadi kita memang tak bisa menalar keberadaannya. Tapi Tuhan kita telah berfirman, dan firman tersebut harus diimani. Bumi, rumah kita bersama-sama, selama jutaan tahun telah menyediakan udara, air, dan tanah yang subur. Namun kini, suara alam yang dulu menenangkan berubah menjadi jeritan kesakitan. Kerusakan lingkungan semakin nyata. Globalisasi di bidang teknologi dapat memicu perkembangannya industri pabrik secara pesat. Sebagian pekerja yang bertugas di hutan harus menebang pohon-pohon di hutan itu untuk membangunnya suatu perusahaan. Salah satu contoh penebangan hutan terbesar adalah penebangan hutan Amazon. Menurut laporan WWF atau World Wildlife, penebangan tersebut mengambil lahan sebesar 17% sejak 1970. Ini dapat menggambarkan betapa serakahnya manusia sekarang, perilaku tidak bertanggung jawab. Karena perilaku penebangan pohon berlebihan dapat menyumbang banyak dampak buruk bagi bumi. Kita akan membahas dua dampak besar. Dampak pertama berkaitan dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Kutip dari Newton et al. 2018, di dalam jurnalnya yang berjudul Impacts of Deforestation on Plant Pollinator Networks, Assessed by Using an Agent-Based Model, penebangan hutan dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi polinator spesialis, yang sangat bergantung pada hutan untuk bersarang dan mencari makan. Akibatnya, jumlah dan jenis polinator spesialis menurun, sementara polinator generalis masih bertahan. Tanaman yang hanya bisa diserbu oleh polinator spesialis akan kesulitan melakukan penyerbukan, sehingga reproduksi mereka menurun. Perubahan ini membuat beberapa tumbuhan kesulitan diserbu, sehingga pertumbuhan dan keberlanjutan tanaman terganggu, dan ekosistem bisa menjadi kurang seimbang. Adapun dampak lain dari globalisasi adalah deforestasi untuk kepentingan industri. Misalnya, pembangunan suatu pabrik. Akan tetapi, industri pabrik dapat menghasilkan emisi karbon berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan siklus karbon. Bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh besar? Because of deforestation, the carbon cycle is disturbed. Human activities, like burning fossil fuels, release large amount of carbon dioxide, a greenhouse gas that drives global warming. The planet has already warmed by about 1 degree Celsius and passed the critical 1.5 degrees Celsius mark. Increasing risk, such as sea level rise, extreme weather, biodiversity loss, food shortages, and worsening health and poverty. Afghanistan shows these effects clearly. It has faced 3 continuous years of severe drought along with destructive floods. Many regions have warmed by 1 degree Celsius to 1.5 degrees Celsius, reducing mountain snowfall and weakening the natural water cycle. As a result, droughts last longer and floods are more frequent, threatening agriculture, livelihoods, and long-term stability. Kedua dampak tersebut menunjukkan keserakahan manusia yang merupakan tanda kiamat. Namun, selain keserakahan, kerusakan moral yang banyak terjadi sekarang juga merupakan tanda kiamat.
Ketika nilai moral rusak, tatanan sosial mulai runtuh. Namun, kerusakan itu tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang bisa berawal dari perilaku kecil di keseharian kita. Misalnya di sekolah, salah satu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu menyontek. Perilaku yang terlihat sepele tapi menunjukkan hilangnya kejujuran. Padahal dalam Pancasila, nilai kejujuran tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dituntut untuk berlaku adil, seperti yang diajarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntun kita untuk bersikap adil, jujur, dan menghargai sesama. Perilaku seperti menyontek menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Artinya, menyontek bukan hanya melanggar aturan sekolah, tapi juga tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Menyontek mungkin tampak sepele, tapi ini bisa membuka pintu fitnah, fenomena yang termasuk tanda-tanda kerusakan moral menjelang kiamat. Saat ketidakjujuran dibiarkan, kebohongan menyebar cepat, prasangka tumbuh liar, dan kebenaran hilang arah. Dari kesalahan kecil itu, muncul kekacauan yang bisa merusak hubungan. Karena itu, menjauhi menyontek bukan hanya soal sekolah, tetapi juga cara menjaga diri dari fitnah, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi ujian moral di akhir zaman. Dua hal tersebut, keserakahan dan kerusakan moral menunjukkan betapa lalainya manusia terhadap hari akhir. Kelalaian ini juga pernah disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat pertama, yang bunyinya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, yang artinya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Menurut NU Online, lalai yang dimaksud di sini adalah kelalaian manusia terhadap dahsyatnya hari kiamat. Karena terlalu sibuk dengan dunia, mereka berpaling dari iman terhadap akhirat. Kelalaian ini menunjukkan bahwa kita sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Kita, sebagai umat Islam yang percaya akan adanya kiamat, harus mulai mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran akan keberadaan kiamat seharusnya mendorong kita untuk menjauhi sifat tercela dan semakin dekat kepada ketakwaan, sehingga kita siap ketika hari kiamat datang. Behind the scenes. Karena nggak masalah keberadaannya, tapi Tuhan kita telah berfirman dan firman tersebut harus diimani. Setelah jutaan tahun, kami air, udara, dan tanah yang subur. Ayo, mulai. Satu, dua, tiga. Guys, ini as bring nutmeg sound ya guys. 1, 2, 3. Kok masuk kan?
Ini karena tahu gimana tadi mukanya? Tes. Ini mukanya lama banget. Emang. Tuh, Bahas dua dan berbisui. itu juga ada sumbernya, pokoknya beberapa penelitian ya